Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini untuk ngebahas lanjutan dari materi-materi yang kemarin sudah kita sampaikan. Di awal kita ngebahas masalah tantangan-tantangan. Kemudian sebelumnya kita juga ngebahas bagaimana cara memaknai yang namanya hijrah itu, ya. Jangan sampai kita salah dalam memaknainya sehingga pada saat kita menjalankannya salah juga semuanya. Kita juga sudah bahas tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi sama orang-orang yang memilih untuk hijrah di jalan Allah. Nah, insya Allah kali ini kita akan bahas lagi mengenai bagaimana sih sebetulnya cara hijrah yang benar. Gimana sih cara menentukan skala prioritas dalam belajar. Apa yang lebih dulu harus kita pelajari? Gimana kemudian cara memilih guru atau pembimbing yang baik dalam menggawangi atau mengawal hijrah kita? Kali ini kita akan bahas satu dulu nih. Satu bab yang gak kalah pentingnya dari yang lain-lain. Bahkan bab ini dalam semua kitab-kitab fikih itu pasti dibahas duluan juga sebelum kita masuk ke materi-materi utama lainnya. Yaitu perkara niat. Luruskan niat sebelum kemudian kita melaksanakan yang namanya hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat tuh bagaimana? Emangnya niat kita nggak benar pada saat kita memutus untuk hijrah? Kan sudah niat. Kadang-kadang niat itu di tengah jalan tuh bisa bergeser. Kadang-kadang niat itu di tengah jalan bisa belok. Kenapa? Karena ada tantangan-tantangan yang kita hadapi waktu kita menyatakan kita akan hijrah di jalan Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mulai menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah berikan ujian. Ada tantangan-tantangan. Nah, pada saat ada tantangan-tantangan yang bahkan masuk ke tantangan terberat dalam ujian hijrahnya, disitulah bisa belok niatnya. Disitulah bisa kemudian niat itu pun keliru dalam kita memaknainya. Contoh, orang hijrah niatnya untuk mendapatkan kesuksesan dunia saja. Dia lihat temannya baru hijrah dan sukses. Akhirnya dia untuk bisa mendekati temannya itu, dia memilih jalan untuk hijrah. Gue hijrah juga deh. Biar apa? Biar dikasih kerjaan tuh sama teman gue yang baru hijrah dan dia sukses. Ini kan perkara niat. Karena di sini pun bahkan di dalam kitab hadis dikatakan, ya, yang namanya niat itu orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Innamal a'malu binniyat, ya. Dalam hadis surat Arba'in ini niat, ini hadis yang kemudian disampaikan di awal-awal. Mengenai apa? Mengenai niat seorang untuk hijrah. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal itu tergantung dari niatnya. Dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Kalau orang hijrah niatnya untuk mendapatkan harta dunia, maka dia akan mendapatkan harta dunia itu. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang berniat perang sekalipun jihad di jalan Allah, bisa jadi ternyata dia kemudian mati terbunuh, syahid di mata kita secara zahir, secara kasat mata dia mati syahid berperang di jalan Allah. Tapi bisa jadi di hadapan Allah tidak bernilai apa-apa. Kenapa? Karena ternyata niatnya salah. Dia sempat terbersit niat di dalam hatinya untuk menjadi pahlawan. Untuk dipanggil sebagai jagoan. Maka nama dia sudah digoreskan di dalam buku-buku kepahlawanan. Ngetop dia di dunia. Terkenal dia di dunia. Namun di hadapan Allah tidak mendapatkan yang namanya pahala apa-apa. Orang jihad berperang di jalan Allah. Niatnya menegakkan agama Allah. Tapi ternyata tidak bernilai pahala di hadapan Allah. Semua itu gara-gara apa? Gara-gara salah dalam niat. Sekarang, mumpung masih awal-awal, kita mencoba untuk menguatkan niat kita, menguatkan azam kita, menguatkan semangat kita hijrah ke jalan Allah, ke jalan yang jauh lebih baik. Maka luruskan niat. Jangan sampai niat kita salah. Jangan sampai niat kita keliru. Dan jangan sampai niat kita belok di tengah jalan. Mumpung sama-sama dari awal,
luruskan niat, belum terlambat sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.